Geger Geden, Presiden Prabowo tercinta kembali berhasil membongkar skandal korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Beliau memberi instruksi tegas untuk menangkap dalang utama di kasus ini. Beliau juga tegas mengatakan tidak takut melawan siapapun backing di belakangnya. Emang paten kali presiden kita ini. Ya udah, biar tambah jelas, yuk kita simak penjelasannya. Jangan lupa subscribe channel ini, Tiang Politik. Mau sampai kapan kita mau dibohongin? Kita bayar pajak setengah mati, tapi uangnya malah dipakai foya-foya sama mafia kayak Riza Chalit yang sampai hari ini masih buron. Untungnya, Presiden Prabowo gak tinggal diam. Beliau siap kerahkan kekuatan penuh buat bersihin Indonesia dari koruptor, biar uangnya bisa dibalikin ke kita dalam bentuk sekolah gratis dan hapus pajak rakyat kecil. Tapi jujur ya, banyak yang pesimis dan bilang, alah paling cuma janji manis. Logikanya, Riza Chalit itu pegang rahasia banyak nama besar di negeri ini. Kalau dia ketangkep, bakal ada gempa bumi politik. Menurut kalian, Prabowo beneran berani perang sama elit-elit raksasa itu demi rakyat kecil? Atau ujung-ujungnya bakal damai di bawah meja? Yuk, yang berani jujur, berantem di kolom komentar. Kita bahas tuntas di video ini. Cuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Jangan enak-enak kau. Siap-siap kau dipanggil kejaksaan. Video ini bukan cuma sekedar berita, ini adalah simbol perlawanan kita. Kita sudah terlalu lama diam sementara hak-hak kita dirampok oleh mafia yang hidup mewah di atas penderitaan rakyat kecil. Tapi hari ini, kita tidak sendirian. Kita punya kesempatan untuk mengawal janji perubahan agar uang 500 triliun itu benar-benar kembali ke tangan yang berhak, kalian semua. Sebelum kita bedah data rahasia dan nama-nama besar yang sedang ketar-ketir ini, saya butuh bantuan kalian untuk memperbesar gerakan ini. Klik tombol like sekarang. Ini bukan cuma jempol, ini adalah tanda bahwa kalian setuju korupsi harus diberantas sampai ke akarnya. Subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan biarkan kanal-kanal yang berani menyuarakan kebenaran tumbang karena kurang dukungan. Share video ini ke semua grup WhatsApp kalian. Kita harus bangkitkan macan yang sedang tidur, yaitu Persatuan Rakyat Indonesia. Dan terakhir, ayo kita absen. Tulis di kolom komentar, kalian berasal dari kota mana? Mari kita buktikan, dari Sabang sampai Merauke, rakyat sudah bersatu dan siap mengawal kasus ini sampai tuntas. Sudah siap? Oke, kita langsung masuk ke pembahasan pertama. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Presiden Prabowo Subianto benar-benar tidak main-main dengan ucapannya. Ketika beliau mengatakan akan mengejar Riza Chalit sampai kemanapun, ini adalah sebuah maklumat perang terbuka terhadap sistem mafia yang sudah puluhan tahun mengakar di negeri ini. Bagi orang awam, nama Riza Chalit mungkin terdengar seperti nama pengusaha biasa. Namun di kalangan elit politik dan hukum, sosok ini dijuluki sebagai manusia licin karena kemampuannya yang luar biasa dalam menghindari jeratan hukum. Bayangkan saja, di tengah ketatnya penjagaan perbatasan dan canggihnya teknologi pelacakan internasional, orang ini masih berstatus sebagai buronan yang belum tertangkap. Dia bisa berpindah-pindah negara, bersembunyi di balik paspor palsu atau perlindungan elit asing, seolah-olah hukum Indonesia tidak punya taji untuk menyentuhnya. Inilah yang membuat Presiden Prabowo berang. Selama ini, rakyat kecil selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Kita yang berwira swasta dituntut bayar pajak tepat waktu, kita yang mau belanja kebutuhan pokok harus menghadapi harga yang terus melambung, sementara uang ratusan triliun rupiah yang seharusnya bisa menyejahterakan negara justru diduga mengalir ke kantong-kantong gurita mafia seperti ini. Riza Chalit bukan cuma sekedar buron biasa yang mencuri uang lalu lari. Dia adalah arsitek di balik layar yang mengatur bagaimana proyek-proyek besar negara, mulai dari pengelolaan minyak mentah di Pertamina, proyek kereta cepat, hingga izin-izin tambang strategis bisa diakali sedemikian rupa agar menguntungkan kelompoknya. Presiden Prabowo menyadari bahwa membiarkan Riza Chalit tetap bebas sama saja dengan memelihara kanker di dalam tubuh bangsa ini. Selama sang buronan belum tertangkap dan diseret ke meja hijau, maka keadilan di Indonesia akan selalu dianggap tebang pilih, hanya tajam ke bawah kepada rakyat kecil, tapi tumpul ke atas kepada para konglomerat raksasa. Oleh karena itu, perintah kepresidenan yang dikeluarkan sangat jelas. Kerahkan seluruh kekuatan penuh.
Ini melibatkan diplomasi internasional tingkat tinggi, kerjasama dengan Interpol, hingga pelacakan aset-aset rahasia di berbagai negara surga pajak. Kenapa perburuan ini menjadi begitu menegangkan? Karena taruhannya bukan cuma soal menangkap satu orang individu. Riza Khalid adalah pemegang rahasia terbesar dari skandal yang bernilai fantastis ini. Spekulasi yang beredar di masyarakat sangat kuat. Jika Riza Khalid berhasil ditangkap dan dipaksa berbicara di depan penyidik, maka kotak Pandora akan terbuka lebar. Nyanyian dari mulutnya diprediksi akan menyeret nama-nama besar, elit politik papan atas, hingga mantan pejabat tinggi yang selama ini terkesan kebal hukum dan selalu tampil santun di depan kamera. Mereka-mereka inilah yang diduga menjadi tameng politik yang membuat Riza Khalid bisa bertahan sebagai buron begitu lama. Inilah alasan kenapa Presiden Prabowo harus menggalang kekuatan penuh dari rakyat, karena musuh yang dihadapi bukan sekedar orang yang bersembunyi, tapi jaringan raksasa yang tidak akan ragu menggunakan uang triliunan mereka untuk melawan balik dan menjatuhkan pemerintah demi menyelamatkan diri mereka sendiri. Presiden Prabowo tercinta yang merupakan mantan Jenderal Kopassus menunjukkan mental petarung yang sesungguhnya. Beliau bersama Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya, tidak pernah basa-basi dalam menghabisi para maling-maling ini. Ini bukan sekedar gertakan sambal, tapi ini adalah perang semesta untuk mengembalikan hak seluruh rakyat Indonesia. Ya udah, yuk kita simak lagi. Dugaan keterlibatan nama-nama besar di balik pelarian Riza Khalid inilah yang menjadi alasan mengapa skandal ini terasa begitu mengerikan bagi masa depan politik kita. Logika sederhananya sangat mudah dipahami oleh kita sebagai orang awam. Tidak mungkin seorang buronan bisa bertahan bertahun-tahun di luar negeri, berpindah-pindah tempat dengan aman, tanpa adanya perlindungan dari orang-orang yang memiliki kekuasaan luar biasa di dalam negeri. Riza Khalid diduga kuat memegang semua catatan, dosa, para elit politik. Mulai dari siapa saja pejabat yang menerima jatah komisi dari proyek minyak Pertamina, siapa yang kecipratan dana di bawah meja dari proyek kereta cepat, hingga siapa yang mendapatkan keuntungan dari bagi-bagi izin tambang nikel secara ilegal. Inilah yang disebut sebagai lingkaran setan korupsi sistemik. Sang mafia membutuhkan perlindungan hukum dari para pejabat agar bisnis gelapnya aman, sedangkan para oknum pejabat membutuhkan suntikan dana tak terbatas dari sang mafia untuk membiayai gaya hidup mewah serta ongkos politik mereka agar bisa terus berkuasa. Hubungan saling menguntungkan inilah yang sedang berusaha dihancurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jika Riza Khalid berhasil ditangkap dan dibawa pulang ke Indonesia, posisi tawar para elit pelindung ini akan langsung runtuh. Mereka tahu betul bahwa sekali Riza Khalid mulai bernyanyi di depan penyidik Kejaksaan Agung dan KPK, maka karir politik, reputasi kesantunan yang mereka bangun di media sosial, hingga kebebasan mereka akan langsung lenyap seketika. Bagi rakyat kecil, situasi ini seperti menonton sebuah drama nyata di mana para tikus berdasi sedang ketakutan setengah mati. Kita seringkali melihat para pejabat tampil di televisi dengan pakaian sederhana, bicaranya santun penuh nasihat, bahkan sering membawa-bawa nama rakyat di setiap pidatonya. Namun di belakang layar, dokumen-dokumen yang mulai dikumpulkan tim hukum mengindikasikan hal yang sebaliknya. Ada dugaan perjanjian rahasia, perusahaan-perusahaan cangkang yang didirikan di luar negeri atas nama keluarga atau kerabat mereka, hingga transaksi keuangan yang sengaja diputus-putus jalurnya agar tidak terendus oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. Presiden Prabowo menyadari bahwa tekanan politik untuk menghentikan perburuan ini pasti akan sangat besar. Para mafia dan pelindungnya tidak akan tinggal diam melihat wilayah kenyamanan mereka diganggu. Mereka memiliki uang triliunan rupiah yang bisa digunakan untuk apa saja, mulai dari menyewa pengacara paling mahal, membeli opini publik melalui akun-akun palsu di media sosial untuk memfitnah pemerintah, hingga mencoba menyuap aparat penegak hukum di tingkat bawah agar informasi penyergapan bocor sebelum waktunya. Inilah mengapa kasus Riza Khalid ini menjadi ujian terbesar bagi penegakan hukum di Indonesia. Apakah hukum kita benar-benar bisa tegak berdiri tanpa pandang bulu? Ataukah kekuatan uang dan nama besar para mantan pejabat tinggi akan kembali membuat langkah negara menjadi gemetar? Rakyat harus tetap melek dan terus mengawal perburuan ini, karena taruhannya adalah harga diri bangsa dan masa depan keadilan di tanah air kita sendiri. Tujuan akhir dari komitmen besar Presiden Prabowo Subianto dalam memburu Riza Khalid sebenarnya bermuara pada satu hal yang paling mendasar, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama ini,
kita sebagai rakyat kecil seringkali merasa dianaktirikan oleh sistem. Kita dipaksa menghadapi realitas hidup yang semakin menghimpit, harga kebutuhan pokok yang terus tidak stabil, lapangan kerja yang semakin sulit dicari karena persaingan yang ketat, hingga berbagai macam pungutan pajak yang harus kita bayar dari sisa-sisa keringat kita setiap bulan. Di sisi lain, kita dipaksa melihat pemandangan menyakitkan di mana uang negara yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah menguap begitu saja ke luar negeri, dinikmati oleh segelintir mafia dan oknum pejabat korup yang tidak punya rasa kemanusiaan. Presiden Prabowo menegaskan bahwa perburuan ini bukan sekadar urusan politik atau ajang balas dendam, melainkan sebuah misi penyelamatan harta negara. Angka 500 triliun rupiah yang diduga dikuasai oleh jaringan Riza Khalid dan para sekutunya bukanlah angka abstrak di atas kertas. Jika uang tersebut berhasil direbut kembali melalui proses hukum dan penyitaan aset, dampaknya akan langsung mengubah nasib hidup jutaan rakyat Indonesia secara nyata. Dana raksasa tersebut akan langsung dialokasikan untuk membiayai program-program prorakyat yang selama ini dianggap mustahil. Salah satunya adalah mewujudkan fasilitas sekolah gratis berkualitas tinggi dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi untuk anak-anak kita. Tidak boleh ada lagi cerita tentang orang tua yang menangis karena tidak mampu membayar uang pangkal, atau anak-anak putus sekolah yang terpaksa turun ke jalan demi membantu ekonomi keluarga. Lebih dari itu, keberhasilan memberantas mafia ini juga menjadi kunci bagi rencana Presiden Prabowo untuk menghapuskan beban pajak bagi rakyat kecil dan pelaku usaha mikro. Logika ekonominya sangat sederhana. Jika kebocoran anggaran negara akibat korupsi bisa disumbat total, maka negara tidak perlu lagi memeras kantong rakyat kecil demi memenuhi target pendapatan nasional. Biarlah para konglomerat hitam dan koruptor yang selama ini memperkaya diri dengan cara haram yang membayar harganya melalui penyitaan seluruh harta kekayaan mereka sampai miskin. Uang haram hasil rampokan itulah yang akan dijadikan modal utama untuk menggerakkan roda ekonomi bawah, menciptakan lapangan kerja baru, dan membangun fasilitas kesehatan yang layak di pelosok-pelosok desa yang selama ini terlupakan. Langkah berani ini tentu membutuhkan fondasi yang sangat kuat, dan fondasi itu adalah persatuan dari seluruh rakyat Indonesia. Kita harus sadar bahwa para koruptor sangat berharap rakyat bersikap apatis, cuek, dan mudah terpecah belah oleh isu-isu pengalihan yang sengaja mereka ciptakan di media sosial. Mereka ingin kita lupa bahwa uang yang mereka curi adalah uang yang seharusnya dipakai untuk memperbaiki jalan di depan rumah kita, membiayai pengobatan orang tua kita, dan menjamin masa depan anak-anak kita. Oleh karena itu, dukungan penuh dan pengawalan tanpa henti dari masyarakat adalah senjata paling mematikan untuk membentengi pemerintah dari segala bentuk intervensi politik para elit raksasa tersebut. Ini adalah momentum bersejarah bagi bangsa kita untuk membuktikan bahwa kedaulatan tertinggi benar-benar berada di tangan rakyat, bukan di tangan pemilik modal ataupun mafia yang bersembunyi di luar negeri. Di tengah badai keputusasaan dan rasa lelah yang mendalam akibat terus-menerus disuguhi berita tentang pengkhianatan para koruptor, kami sebagai rakyat kecil masih menyimpan secercah harapan yang besar. Di atas pundak Presiden Prabowo Subianto dan para penegak hukum yang tulus, kami titipkan impian agar bangsa ini tidak selamanya menjadi jarahan para mafia. Kami sangat ingin percaya bahwa di dalam sistem birokrasi kita yang rumit ini, masih ada pejabat-pejabat yang bersih, yang hatinya tidak mempan dibeli dengan tumpukan uang haram, dan yang imannya tidak goyah oleh kilauan kekuasaan duniawi. Kami merindukan sosok-sosok pemimpin yang ketika melihat penderitaan rakyat kecil yang kesulitan mencari sesuap nasi, hatinya ikut tergerak dan merasa berdosa jika membiarkan 1 rupiah pun uang negara jatuh ke tangan yang salah. Kepercayaan kami memang sudah seringkali terluka oleh janji-janji manis di masa lalu. Namun melihat ketegasan dan keberanian yang ditunjukkan saat ini, api harapan itu kembali menyala di dalam dada kami. Harapan terbesar kami berikutnya adalah agar undang-undang perampasan aset bisa segera disahkan tanpa ada lagi penundaan atau perdebatan yang sengaja diulur-ulur oleh para elit. Bagi kami yang hidup di garis bawah, undang-undang ini adalah senjata pamungkas dan satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan penyakit kronis korupsi di Indonesia. Kami sudah muak melihat pemandangan di mana seorang koruptor hanya dihukum penjara beberapa tahun, mendekam di dalam sel fasilitas mewah, dan ketika keluar mereka masih bisa tersenyum lebar karena harta hasil curiannya masih utuh tersimpan aman atas nama keluarga atau disembunyikan di luar negeri. Kami ingin melihat para perampok uang rakyat itu dimiskinkan sampai ke akar-akarnya. Sita semua rumah mewahnya, sita mobil-mobil mahalnya, bekukan seluruh rekening banknya, dan ambil kembali tanah-tanah yang mereka beli dari keringat rakyat kecil. Hanya dengan cara inilah efek jera yang sesungguhnya bisa tercipta, sehingga siapapun yang berniat mencuri uang negara di masa depan akan berpikir 1000 kali,
karena tahu mereka dan keluarganya akan jatuh miskin tanpa sisa. Jika undang-undang ini sah, kami optimis Indonesia bebas dari korupsi bukan lagi sekadar impian di siang bolong, melainkan kenyataan yang bisa kami saksikan dengan mata kepala sendiri. Sebagai penutup dari segala ikhtiar dan perjuangan berat ini, kami rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik apa-apa, hanya bisa mengetuk pintu langit melalui doa yang tulus untuk Presiden Prabowo Subianto beserta seluruh jajaran pejabat yang lurus. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sehatkanlah selalu jasmani dan rohani beliau, panjangkanlah umurnya dalam keberkahan, dan berikanlah kekuatan serta ketabahan yang luar biasa untuk menghadapi segala tekanan, ancaman, dan badai fitnah dari para musuh negara. Lindungilah beliau dari pengkhianatan orang-orang terdekatnya, dan kelilingilah beliau dengan orang-orang yang jujur serta setia pada kepentingan bangsa. Semoga setiap langkah berani yang beliau ambil untuk membela hak-hak rakyat kecil dicatat sebagai amal jariah yang tak terputus. Kami akan selalu berdiri di belakang kepemimpinan yang bersih, mengawal setiap kebijakan pro-rakyat dengan doa dan semangat persatuan yang utuh, demi terwujudnya Indonesia yang adil, makmur, bernilai luhur, dan bersih dari cengkeraman para mafia untuk selama-lamanya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak sejauh ini. Gimana pendapat teman-teman semua? Silakan tuangkan di kolom komentar. Yang penting berkomentar dengan bijak, jangan caci maki. Teman-teman, selama ini kita sering gemas melihat koruptor yang hidup mewah sampai 7 turunan, tapi dari hasil uang nyolong. Pas ketangkep, yang bikin jengkel, seringkali hukumannya loyo. Di penjara cuma sebentar, terus di penjara mendapatkan fasilitas mewah. Ini mah sama saja, sama aja pindah kamar. Gimana mau kapok para koruptor itu? Nah, kabar baiknya, sekarang di zaman pemerintahan Presiden Prabowo tercinta, semua itu sudah tidak berlaku. Keberanian Presiden tercinta kita, Bapak Prabowo, dalam menyikat koruptor tidak hanya dihukum penjara, tapi juga dimiskinkan total. Kenapa beliau seberani ini? Karena sebagai mantan jenderal, Pak Prabowo mempunyai mental petarung. Beliau nggak butuh basa-basi politik atau takut sama backingan pejabat lama. Pesannya tegas, balikin uang rakyat secara sukarela atau siap-siap pakai baju oranye di depan anak cucunya. Kapok. Teman-teman, keberanian Presiden Prabowo tercinta makin jos makin paten karena dibantu Pak Purbaya yang pinter banget melacak uang-uang gaib milik koruptor yang selalu disembunyikan. Duet maut ini langsung bikin para tikus berdasi panik setengah mati, kejang-kejang gak bisa tidur. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat harus mendukung langkah Presiden Prabowo tercinta bersama Menteri Pak Purbaya dalam menyikat para maling-maling ini, para benalu-benalu ini, para parasit negara ini yang membuat rakyat menderita. Ngopi dulu teman-teman. Mau kita apa? Sudah jelas. Mau kita adalah RUU perampasan aset disahkan. Kadang lucu teman-teman. Sejak dari zaman Presiden Joko Widodo, dari zaman Presiden Jokowi, Bapak Jokowi, sudah meminta agar rancangan RUU perampasan aset segera dirancang di DPR. Pemerintah sudah meminta secara penuh, tapi hal itu belum dilakukan. Dan kini Bapak Prabowo sudah tegas meminta juga agar undang-undang perampasan aset segera disahkan. Tapi entah kenapa seolah-olah DPR selalu mengulur-ngulur waktu. Kita sebagai rakyat menjadi bertanya-tanya, ada apakah ini? Padahal
kita percaya bahwa dewan bapak-bapak terhormat dan ibu-ibu terhormat di istana di Senayan sana adalah orang-orang baik, orang-orang tulus yang bekerja untuk rakyat. Tapi mengapa hal ini membuat saya pribadi bertanya-tanya. Beliau kan orang baik, tapi kok gitu? Mungkin ada sesuatu yang kita tidak tahu. Oleh karena itu, saya nggak berani mutusi. Tapi teman-teman, kita berandai-andai saja. Andaikan ini ya. Koruptor hilang dari bumi Indonesia. Bisa dipastikan tidak ada lagi jalan-jalan rusak, jalan-jalan bosok yang ada di desa-desa. Bayangin, di desa saya, jalannya masih ada yang rusak teman-teman. Bahaya ini. Tapi sebenarnya Indonesia itu kaya. Untuk membuat jalan pun sebenarnya mudah teman-teman. Ya karena uangnya dikorupsi. Terus tidak ada lagi anak-anak yang berangkat sekolah harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai karena jembatannya rusak. Tidak ada lagi pasien-pasien yang ditolak rumah sakit karena tidak memiliki BPJS, tidak memiliki uang untuk berobat. Bayangin teman-teman, kok bisa, kok tega ada orang korupsi sampai triliunan. Buat apa loh teman-teman? Apa tidak takut nanti di akhirat disiksa sama malaikat munkar dan nakir di alam kubur digebukin? Emang gak takut? Di dunia itu sementara teman-teman, di akhirat selamanya kata para ulama. Terus emang gak malu kalau para pejabat-pejabat yang korup itu, para mafia-mafia yang korup itu ditangkap oleh KPK, langsung diborgol tangannya pakai baju oranye di depan media, di depan para wartawan di syuting. Emang gak malu? Emang gak kasihan sama anaknya, sama istrinya, sama cucunya? Emang gak malu? Pasti nanti anaknya, cucunya dibully sama teman-temannya. Kan kasihan. Ayolah, mari kita dukung pemerintahan yang bersih. Dan teman-teman, saya berpesan, kritik itu boleh untuk menjaga pemerintah tetap berada di jalan yang benar. Yang nggak boleh itu caci maki. Jangan caci maki. Karena apa teman-teman? Karena itu akan merugikan rakyat. Jika rakyat saling begaduh, jika rakyat saling mencaci maki, kelompok sini bela sini, kelompok sini bela sini, terus saling adu argumen, saling caci maki, itu hanya membuang energi kita. Sedangkan para mafia dan para maling-maling itu semakin bebas karena tidak ada yang mengawasi. Rakyat hanya diadu domba. Itulah strategi mereka, seperti strategi para penjajah yang selalu mengadu domba rakyat kecil agar mereka bisa mengeruk harta kekayaan Indonesia. Jangan sampai mau termakan hoak-hoak murahan. Jangan mau otak kita disewa gratisan, terus kita malah menyebarkan hoak itu. Jangan membenci pemerintah teman-teman. Karena pemerintah, apalagi Bapak Presiden Prabowo tercinta, saya yakin beliau di umurnya yang sudah tua, sudah di umur 75 tahun, beliau masih masih berkorban, masih meluangkan jiwa raganya untuk negara, untuk rakyat, untuk kita semua. Itu demi kita. Kasihan beliau, jangan kita caci maki. Jika beliau blunder, itu mungkin orang-orang yang di ring satunya itu, waduh gimana itu, mungkin perlu saya yang menjadi ring satunya beliau. Teman-teman, mungkin sampai di sini dulu kita ngobrol-ngobrol santainya, karena saya juga sudah agak sumuk, sudah panas suasananya karena ini sangat sumuk. Terima kasih sudah menyimak video ini. Terus pantau channel ini, Tiang Politik. Channel ini saya buat untuk kita berkumpul, kita berdiskusi, kita berkompromi, kita berkonspirasi, kita
bersilaturahmi, dan untuk kita semua, intinya tempat kita bersuara. Jadi dukung channel ini dengan cara yang pertama subscribe, yang kedua like, yang ketiga berkomentar dengan bijak, yang keempat share. Bagikan semua video ini ke grup-grup atau ke grup WA atau manapun yang Anda miliki. Kita kasih virus perdamaian ini menyebar ke seluruh penjuru negeri ini. Agar apa? Agar para mafia ketakutan. Karena kalau para mafia melihat rakyat sudah bersatu, mereka pasti panik, nggak bisa tidur. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Merdeka, jangan lupa subscribe. Tiang Politik.